Balik lagi sama aku Andin. Kali ini aku bakal melakukan hal yang sangat exciting nih. Aku bakal try on sekaligus juga kasih first impression dari brand yang bener-bener udah ditungguin dan baru aja masuk ke Indonesia. Kira-kira bisa tebak gak nih? Kalau penasaran produknya apa, keep on watching. Editor, cering ya. Ya, siapa yang tadi yang nebaknya benar? Rare Beauty. Jadi FD udah dapet nih PR package-nya dari Sephora Indonesia. Isinya bakal ada apa aja, nanti kita bakal coba semua yang ada di dalam PR package ini. Oke, jadi kita buka nih ya sama-sama. Dalam satu kotak besar ini ada apa aja nih isinya. Oke, very generous ya. Thank you Sephora Indonesia. Oke, jadi kita akan mulai aja nih makeupnya. Yang ada di sini nih aku beneran belum pernah coba gitu. Jadi ini bener-bener first impression aku. Nah, jadi kita bakal mulai dari primer karena tadi dia punya si Always an Optimist Pore Diffusing Primer. Jadi sesuai namanya ya, ini kayak fokusnya untuk nyamarin pori-pori. Nah, terus boleh dong cerita-cerita nih di komen apakah kalian tim yang udah PO-PO atau just tip sebelumnya atau emang ada optimis nih ya, sesuai namanya Always an Optimist, kayak ada nih harapan buat Rare Beauty masuk ke Indonesia. Jadi ini teksturnya agak kayak gel gitu. Dia kalau misalkan pada umumnya pore minimizing primer tuh suka agak silikoni gitu ya, warnanya agak skin tone. Nah, kalau ini tuh warnanya agak-agak putih, tapi kita lihat nanti pas di blend kayak apa. Kebetulan aku emang juga concernnya punya pori-pori yang cukup besar ya di pipi. Jadi waktu di-apply ke kulit tuh rasanya agak-agak dingin dan emang bener-bener kayak pakai gel moisturizer gitu. Nggak ada efek-efek terlalu licin kayak kalau kamu pakai primer silikon yang biasa buat pori-pori. Kayak aku melihat sih perbedaannya tadi waktu belum apply sama udah di-apply, dan aku apply-nya dikit, dia juga nggak ada peeling. Meskipun tadi aku juga udah skin prep ya, pakai moisturizer sama sunscreen. Jadi first impression aku buat si Always an Optimist Pore Diffusing Primer, dia beneran bisa membantu menyamarkan pori walaupun nggak yang ekstrim banget langsung flawless canvas gitu ya. Tapi ini membantu lah buat nyamarin. Abis itu dia teksturnya tuh kayak gel finish dan nggak ada rasa tacky ataupun licin yang berlebihan kayak kalau kamu pakai silicone primer. Oke, kita bakal lanjut ke produk yang berikutnya. Nah, di sini ada Positive Light Tinted Moisturizer. Jadi di sini ada 2 shade, 26W sama 30N. Aku udah sempat coba nih kemarin colek-colek shade-nya gitu ya, shade matching. Dan aku emang cocok banget sama yang 26W. Jadi kita lihat ya apakah pas full face dia juga masuk ke aku. Nah, tapi buat referensi nih buat teman-teman yang belum sempat cobain, aku bakal swatch kedua shade-nya, ada 26W sama 30N ini ya. Kita shake dulu karena biasanya tinted moisturizer begitu ya pakainya. Nih ada, jadi dia tuh udah ada SPF 20. Ini shade yang 26W. Dia light medium with warm undertone. Dan yang ini 30N ya. Jadi light medium neutral tapi lebih deep dari si 26W. Menurut aku ini kelihatan banget sih bedanya, yang ini benar-benar neutral undertone, yang 26W tuh benar-benar ada si kuningnya gitu ya. Walaupun sebenarnya aku neutral sih. Ini yang 30N dan yang ini yang 26W. Oke. Kita tetap akan pakai si 26W karena ternyata pas di kulit aku walaupun 30N ini neutral, tapi jatuhnya di aku masih tetap terlalu kuning gitu. Jadi kita akan coba aja, tapi berhubung ini tinted moisturizer, ekspektasi aku sih coveragenya dan pigmentasinya nggak se-full foundation. Aku tadinya expect agak bakal lebih runny dari ini, tapi ternyata ini cukup creamy ya jatuhnya. Sekarang juga emang kayak lebih tren gitu ya, tinted moisturizer, terus juga skin tint. Kayaknya orang-orang lebih suka look yang no makeup dan effortless. Oh ya, buat ngeblendnya tuh gampang banget sih, karena dia creamy. Jadi masih ada grip sedikit dibanding kalau misalkan yang liquid banget gitu. Nah, dan yang aku sadari ini tuh bisa color correcting sih buat si hiperpigmentasi aku. Jadi kalau yang agak kemerahan tuh dia jatuhnya nggak kayak abu-abu gitu. Nah, buat coveragenya ini masih bisa disebut
light to medium lah ya, jadi bukan yang bener-bener sheer. Ini kayaknya oke banget sih buat temen-temen yang mau pakai buat daily, terus juga kayak yang suka nge-gym pagi-pagi, yoga gitu kan, agak lebih segar pagi-pagi. Ini bisa banget pilih si tinted moisturizer ini, karena dia juga berasa sih lebih lembab gitu ya. Jadi sat-set bisa langsung skip aja moisturizer, langsung pakai sunscreen, terus pakai ini deh. Menurutku sih feel-nya di kulit ringan banget ya, nggak berasa. Sekarang nih tadi setelah di layer sama si primernya gitu, di kulit tuh nggak ada rasa lengket gitu. Tapi kalau dipegang, dia tipenya bukan yang cepet self setting gitu ya, nggak tiba-tiba jadi powdery gitu. Pas dipegang sih berasa kayak pakai sesuatu, tapi di mukanya nggak berasa berat gitu, kayak nggak ada rasa lengket, nggak ada rasa berminyak. Nah jadi skin tint-nya udah segitu aja, menurut aku effortless banget sih. Buat temen-temen yang pagi-pagi aduh males banget kalau effort makeupnya, bisa nih dicobain si Positive Light Tinted Moisturizer. Dia ada SPF 20-nya. Masuk ke step selanjutnya, ini ada Warm Wishes Effortless Bronzer Stick. Nah ini kemarin aku juga udah sempet colek-colek ya di eventnya, tapi kayak belum bener-bener meresapi gitu ya, kayak gimana performanya. Nah tapi sedikit update nih yang aku sadari dari pakai si primer dan skin tint-nya, bener-bener dia sesuai sih sama si nama tadi. Nah tadi namanya Pore Diffusing, dan bener-bener kelihatan base-nya tuh jadi kulit yang kayak sehat satin finish gitu ya. Jadi nggak berlebihan glowy ataupun overly matte. Nah shade yang aku bakal pakai dari bronzernya ini adalah namanya Happy Soul. Cantik banget ya dari packagingnya. Mirip nih warnanya sama si primer. Oke, jadi dia kayak gini. Langsung aja kita gambar ya, buat di hidung. Terus di sini. Oke, jadi ini glides on, bener-bener gampang banget, creamy banget. Jadi kayak menurutku sih produk-produknya Rare yang aku coba ini so far semuanya tuh kayak beginner friendly gitu ya, siapa aja bisa pakai dan bisa dipakai on the go. Nah kita lihat nih di blendnya kayak apa. Jadi si shade Happy Soul tadi sebenarnya agak warm undertone, tapi ketika di blend dia nggak nyisain warna yang kayak merah gitu ya, nggak bikin kelihatan jadi muddy. Di blend pakai jari juga gampang banget. Ya, sudah gampang banget di blendnya. Jadi menurut aku dia kasih pigmentasi yang bisa dibilang nggak overly pigmented, tapi itu malah jadi bikinnya tadi gampang ngeblendnya, dan hasilnya tuh kayak ngasih dimensi yang natural aja gitu. Jadi bukan yang bikin snatched look gitu ya. Nah sekarang aku bakal lanjut ke blush nih ya, si blush on super viral. Jadi ini si Soft Pinch Dewy Liquid Blush. Aku punya 2 shade, ini yang Hope dan juga ini yang Anchorage. Dan ini belum aku swatch gitu ya, jadi aku nggak tahu shade-nya tuh kayak apa. Cuma yang aku lihat-lihat sih kalau kayak di TikTok gitu, orang-orang yang udah pernah cobain, warnanya termasuk yang daily friendly. Ini yang Hope gitu. Jadi ini bisa dibilang warnanya kayak warm baby pink. Dan satu lagi adalah si Anchorage. Nah, ini kelihatan banget ya perbedaannya. Si Anchorage nih lebih neutral to cool undertone, yang ini lebih warm dan juga white based gitu. Jadi kamu tentuin aja lebih suka look yang warnanya agak lebih cool tone atau warm. Aku bakal pilih yang si Hope aja deh nih, yang baby pink with warm undertone. Dan kalian udah pada tahu lah ya pigmentasinya wadaw gitu ya. Jadi ini yang dari sini bakal aku apply aja titik-titik ke muka. Kita blend dari yang luar biar nggak kaget. Menurut aku gampang banget sih ngeblendnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat orang-orang yang udah pada coba terus agak discourage gitu ya, agak-agak takut gimana nih kalau pas pakai nanti ngeblendnya susah atau enggak. Ternyata enggak, walaupun pigmentasinya tinggi banget tapi ngeblendnya gampang banget, jadinya nggak perlu takut teman-teman. Nah ini juga bisa dilihat ya, kan aku yang kiri lumayan gak ada problem, jadi yang kanannya ada hiperpigmentasi. Nah tadi setelah kita pakai skin tint dan juga primer, waktu di blend sama blush dia nggak ngangkat
si tinted moisturizernya gitu. Walaupun nggak pakai concealer, tetap nggak ngegeser-geser banget. Nah pas dihapus juga nggak yang stain banget gitu sih. Tapi aku denger dari orang-orang yang udah pada pakai, dia ketahanannya oke loh, walaupun bukan yang bikin stain gitu ya. Nice. Nah sekarang aku punya Positive Light Liquid Luminizer. Jadi ini adalah si highlighter yang liquidnya ya. Wow, besar ya. Shade-nya Mesmerize. Jadi warnanya ini ada kayak golden undertone gitu. Kita pakai 1 dot aja. Oh, masuk warnanya dia sama si Blush Hope tadi. Okay. Tipenya yang bikin healthy glow, nggak terlalu blinding. Tapi mungkin kalau di build ya bisa. Nah jadi dia selain gampang banget di blendnya, dia juga nggak ada partikel-partikel glitter gitu yang chunky. Jadinya bener-bener diffuse light gitu deh. Looknya tuh bener-bener yang glowing from within, bukan yang ada glitter-glitter berantakan gitu ya. Nah selanjutnya nih ada juga Positive Light Silky Touch Highlighter. Jadi kalau yang ini liquid, ini yang powder. Jadi dia bentuknya kayak dome gitu, cantik banget sih. Kalau nggak salah denger ini favoritnya Kak Tasya Farasya ya. Tapi ini shade-nya adalah Flaunt. Nah kalau dilihat yang tadi ini masih agak rosy gitu ya, rose gold gitu. Tapi ini shade Flaunt ini lebih gold banget. Jadi kayaknya kalau di kulit aku bakal agak nggak menyatu. Jadi aku bakal jadiin ini shimmer eyeshadow dengan base-nya si contour stick tadi. Kita lihat apakah dia multi purpose gitu ya. Oke, kita colek aja pakai jari. Kayak gini warnanya. Jadi emang golden banget buat teman-teman yang warna kulitnya lebih deep, lebih tan. Kayaknya emang look yang ingin dibuat oleh kakak Selena Gomez ini adalah healthy glow gitu ya. Ini aku bakal bandingin ya swatchnya shade Mesmerize dari yang liquid dan juga si Flaunt dari yang Silky Touch Highlighter. Gitu. Nah kelihatan kan yang ini kayak lebih pink gitu. Yang ini lebih gold bronze. Nah highlighternya udah nih aku pakai di mata ya yang Silky Touch. Jadi buat complexion dan juga dekoratifnya untuk mata sama di pipi tuh udah lengkap nih semuanya, looknya kayak gini. Nah aku bakal lanjut pakai eyeliner, ini Perfect Strokes Matte Liquid Liner. Nah ini aku belum cobain nih kemarin waktu di event. Jadi dia tuh tipenya yang brush tip, bukan felt tip ya, bukan yang sponge gitu, dia brush. Nah jadi ini tuh warna hitamnya bukan yang jet black intense gitu ya, agak-agak kayak charcoal gitu, masih ada abu-abunya sedikit. Jadi kalau kamu carinya yang emang eyeliner low key gitu ya, bukan yang pengen dramatis, bisa nih dicoba eyeliner ini. Tapi kalau nyarinya yang dramatis, kayaknya kamu bisa cobain eyeliner lain. Nah tapi karena dia kecil banget, jadi kayaknya lebih meminimalisir kesalahan. Jadi nggak yang langsung dar gitu kan. Bisa ditambah dikit gitu brush strokes-nya. Menurut aku balik lagi ke konsepnya, kayaknya ini termasuk beginner friendly juga. Nah apakah dia waterproof? Waterproof, jadi ini an intense waterproof liner that delivers bold even strokes with a calligraphy style brush. Nah, calligraphy style brushnya aku setuju, tapi buat intense-nya kayaknya nggak terlalu intens sih ya. Gitu. Nah, sekarang kita bakal lanjut. Ada mascara nih. Perfect Strokes Universal Volumizing Mascara. Perfect everyday mascara to build volume, lift, and lengthen. Dan dia di sini nggak ada nggak ada claim waterproof. Cuma kemarin aku sempat dengar, jadi ada sempat video nih ditayangin dari MUA-nya Selena Gomez. Dia bilang ini water resistant gitu. Biasanya kalau volumizing tuh agak bundar ya, benar ya, kayak gini. Nah kita bakal coba di bulu mataku yang agak hopeless.
Nah oke, tadi walaupun aku abis pakai eyeliner agak ngomong cukup lama gitu ya, tapi waktu dijepit dia agak transfer juga nih eyelinernya, jadi agak sedikit hilang-hilang. Tapi nanti kita akalin, kita pakein lagi aja setelah pakai maskara. Oke, bener, aku setuju kalau ini volumizing, karena perhelainya tuh jadi kayak lebih ada ketebalan ya dibanding bulu mata aku sebelumnya. Sesuai sama klaimnya dia volumize, lengthen, and lift. Lumayan, nggak dramatis ya karena bulu mataku emang nggak ada. Oke, jadi tadi aku udah gambar alis karena di PR package-nya nggak ada eyebrow pencil dan juga si brow mascaranya. Tapi kalau misalkan Rare Beauty punya ya 2 produk itu gitu. Jadi kita akan move on ke perbibiran. Di sini ada lip liner, ada bullet lipstick, sama ada si The Iconic Tinted Lip Oil. Jadi kita akan pakai tiga-tiganya kali ya biar teman-teman juga ngeliat. Aku bakal pakai dari si lip linernya. Ini Kind Words Matte Lip Liner, shade-nya itu Lively. Jadi klaimnya itu adalah dia waterproof. Kemarin waktu di eventnya tuh aku sempet cobain beberapa shade dari si tinted lip oilnya dan stainnya masih nyisa. Kayak udah dibersihin pakai double eye makeup remover, pakai cleansing balm, dia tetap masih ada sisanya gitu. Jadi kita akan coba nanti cover pakai produk yang lain ya. Nah ini dia si lip linernya, dia retractable, jadi kamu nggak perlu raut-raut. Cuma kalau ujungnya mau lebih runcing nih, ada dia rautannya. Jadi aku bakal line outer cornernya. Tadi aku udah pakai lip balm juga dan udah aku hapus. Oke, jadi dia glide-nya lumayan oke dan bisa nutupin si garis luar dari bibir kamu. Buat si shade Lively ini dia warm nude gitu. Oke, kayak gini kurang lebih. Aku bakal lanjut ke Kind Words Matte Lipstick. Jadi ini cream lipsticknya. Tuh kayak gitu, jadi dia dipencet buat ngebukanya. Nah, ini juga warm nude gitu ya. Shade-nya adalah Lively juga. Oh, jadi dia tuh sepasang sama si lip linernya tadi. Nah, oke, jadi dia pigmentasinya nggak terlalu intens. Kayak mesti agak di build beberapa kali swipe. Tapi rasanya ringan di bibir, jadi dia nggak terlalu creamy, bener-bener emang matte. Kayak gini. Kalau teman-teman nyari neutral nude gitu ya buat yang kulitnya light to light medium, bisa dicoba nih si Lively. Dan dia tadi setelah aku swipe kayak sekitar 2 kali, dia bisa nutupin tuh si sisa-sisa pigmentasi dari tinted lip oil yang aku cobain kemarin. Nah tapi tentunya teman-teman penasaran kan sama si tinted lip oil, jadi aku bakal hapus dulu si lipstick ini dan bakal cobain Soft Pinch Tinted Lip Oil. Ini shade-nya Delight. Sekarang the star of the show yang udah ditunggu-tunggu, Soft Pinch Tinted Lip Oil. Ini shade Delight. Aku kemarin udah sempat cobain juga shade Happy sama Serenity. Nah, jadi si Delight ini kayak gini dia rosy nude dan dia ada brown undertone. Cuma termasuk neutral gitu ya. Jadi bukan yang menuju orange. Nah, kita langsung coba aja di bibir. Tadi 1 kali dip bisa buat nutupin bibir aku yang bawah. Sekarang aku dip lagi. Nah, jadi dia tuh ada sensasi mintnya dan itu tuh lumayan lama. Jadi kemarin aku tuh sepanjang event kayak masih merasakan tinglingnya dan aku emang suka sama lip product yang ada mint sensationnya. Jadi menurut aku itu adalah sesuatu nilai plus gitu ya. Buat shade Delight sendiri, dia nih makin lama agak oxidize gitu. Jadi dibanding pas pertama apply, dia agak menggelap gitu. Makin lama makin aku ngomong, makin beraktivitas. Dan juga glossnya dia lumayan merata ya. Tapi fun fact nih, mungkin kayak aku belum terlalu sering denger sih orang ngebahas tentang ini. Jadi meskipun namanya tinted lip oil, kamu jangan expect ini tuh kayak oily, kayak lip oil pada umumnya. Karena rasanya sama sekali nggak kayak pakai oil, bener-bener kayak pakai jelly lip tint gitu. Nah, jadi glossy-nya juga bukan yang glossy berminyak, tapi lebih kayak glossy basah. Nah, sekarang aku mau ngetes apakah dia transfer proof atau enggak. Mungkin teman-teman ada yang penasaran.
Jadi dia tidak transfer proof ya. Nah, si glossnya itu transfer. Kalau kamu kayak makan atau minum ke gelas tuh dia transfer. Nah, buat stainnya tuh strong banget. Jadi walaupun tadi transfer gitu ya, tapi dia bakal tetap ninggalin warna di bibir kamu. Oke, jadi kesimpulannya ya, kalau first impression dari aku, produk-produk Rare Beauty yang udah aku cobain ini semuanya tuh gampang banget untuk diaplikasiin, di blend, nggak perlu pakai tools. Bahkan dari tadi aku nggak mengeluarkan tools apapun, nggak pakai sponge, nggak pakai brush, dan itu gampang banget diaplikasiinnya. Jadi buat teman-teman yang on the go, males ribet, bisa banget dicobain produk-produknya dari Rare Beauty. Dan apakah worth the hype? Kalau menurut aku it's fun to have gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu emang pengen dia punya gitu kan Rare Beauty, mumpung udah masuk nih ke Indonesia, aku bisa pilih top 3 deh, top 3 produk yang menurut aku impressive gitu ya dari pemakaian pertama ini. Yang pertama dari aku adalah si tinted moisturizer-nya. Jadi menurut aku ya, untuk ukuran tinted moisturizer ini tuh benar-benar hasilnya kayak memberikan sesuatu gitu ya, memberikan improvement. Coveragenya oke, tapi nggak kelihatan kayak makeupan banget, dan juga tadi blendnya gampang banget. Dan so far selama syuting ini dia nggak oxidize. Biasanya kan kalau oxidize tuh lumayan cepet lah ya, kelihatan sekitar 10-15 menit tuh kalau warnanya, tone-nya turun kelihatan. Kalau ini si 26W tadi di aku masih oke-oke aja. Dia juga bisa lumayan color correcting buat kayak hiperpigmentasi. Nah, yang kedua adalah Soft Pinch Dewy Liquid Blush. Aku suka sih yang shade Hope tadi yang udah aku coba, cukup impressive. Dan kemarin juga waktu di eventnya aku cobain tuh shade Lucky, jadi itu warna shocking pink tapi tetap gampang banget di blendnya. Jadi menurutku jangan takut gitu ya kalau teman-teman selama ini ngelihat kayak pigmentasinya serem juga ya. Nggak perlu takut, bisa dicoba aja, ngeblendnya gampang banget. Cuma kayak bisa lah proceed with caution gitu ya, pakainya dikit-dikit dulu biar nanti tinggal di build up aja daripada udah kebanyakan. Nah, yang terakhir boleh deh aku juga milih si tinted lip oilnya. Jadi meskipun dia nggak revolutionary ya, cuma warna-warnanya tuh pilihannya menurut aku cantik-cantik. Udah gitu dia staining powernya juga oke gitu. Jadi menurutku 3 produk ini nice to have. Cuma tambahin 2 lagi kali honorable mention adalah buat si primernya. Menurutku primernya bisa bikin canvas yang bagus, bisa mempersiapkan kulit kamu jadi lebih oke buat lanjut ke makeupnya. Nah, sama satu lagi si liquid highlighter. Jadi si liquid highlighter ini juga tadi bisa ngasih healthy glow yang nyatu sama kulit, seamless, nggak ada chunky particles, dan gampang banget di blendnya. Jadi itu dia top 5 dari aku. Kalau teman-teman udah FOMO nih, pengen buru-buru ke Sephora atau pengen buru-buru belanja online dari Sephora online buat Rare Beauty, ini 5 picks dari aku. Kalau ada yang udah pernah cobain Rare Beauty juga sebelumnya dari Just Tip, dari PO, atau kalian lagi liburan, boleh banget komen di bawah top 5 kalian apa sih. Oke, segitu aja dari aku, try on dan first impression dari Rare Beauty. Jangan lupa kalau misalkan kalian udah cobain, tulis reviewnya di FD app biar teman-teman jadi ada guidance juga nih mesti yang mana sih yang dicobain. Terus pengen di review apalagi atau makeup tutorial apalagi, boleh banget langsung aja komen di bawah. Thank you so much for watching and until next time, bye!